Halo, selamat datang di Veterinaries. Pada video kali ini kita akan bahas update terkait kisi-kisi SKB perawat. Nah, baik teman-teman yang perawat ahli pertama dan perawat terampil. Oke, kalau pada video sebelumnya kita telah bahas kisi-kisi SKB baik itu yang perawat ahli pertama dan terampil berdasarkan surat yang dikeluarkan pada tanggal 4 November 2024. Nah, pada video kali ini kita akan bahas terkait lagi lebih jauh penjelasan terkait kisi-kisi yang terbaru. Teman-teman lihat di kisi-kisi, baik itu yang bagi teman-teman yang perawat ahli pertama dan perawat terampil memiliki kesamaan daripada kisi-kisi, yaitu yang pertama bagaimana etik, legal, peka budaya. Nah, ini sama ya, poinnya sama saja. Kemudian area praktek keperawatan profesional ya, area praktek keperawatan profesional. Kemudian yang kalau bagi teman-teman yang perawat ahli pertama ditambah dengan 3 poin ini, yaitu kepemimpinan dan manajemen, pendidikan dan penelitian, kemudian pengembangan kualitas personal dan profesional. Selebihnya untuk kemampuan khusus sama saja ya, bagi teman-teman perawat ahli pertama dan teman-teman perawat terampil sama saja, hanya ditambah bagaimana kita melakukan pemberdayaan dan pengabdian kepada masyarakat. Oke, berdasarkan kisi-kisi SKB yang dikeluarkan Perumpan RB yang kemarin, kita akan melihat kata kunci yang terakhir, yaitu terkait standar profesi keperawatan. Bagaimana penjelasan lebih jauh terkait dengan standar profesi keperawatan ya. Oke, sebelum video ini lanjut, bagi teman-teman yang saat ini mencari bimbel untuk persiapan baik itu tes SKB keperawatan maupun tes P3K, saat ini Bimbel Veterinaries sudah menyiapkan bimbel SKB perawat baik untuk teman-teman nurse dan teman-teman D3. Nah, fasilitas dari bimbel kami adalah yang pertama, teman-teman bisa mendapatkan akses materi terupdate via Google Drive, kemudian teman-teman bisa ikut 10 kali pertemuan live via Zoom ya, yang akan membahas 5 kali terkait kemampuan umum, kemudian 5 kali terkait kemampuan khusus. Kemudian teman-teman juga bisa join grup WA. Nah, selanjutnya teman-teman bisa juga mengikuti 3 kali tryout yang bisa ikuti berulang, nah serta bebas kapan saja. Nah, bagi teman-teman yang ingin join di Bimbel Veterinaries, teman-teman bisa melakukan pendaftaran sekarang dan kelas kita akan mulai pada tanggal 20 November 2024 sampai tanggal 29 November 2024. Apabila teman-teman pun berangan hadir ya, teman-teman berangan hadir untuk mengikuti kelas Zoom, teman-teman bisa mengikutinya melalui rekaman kelas Zoom yang akan disediakan. Nah, untuk fasilitas materi ini telah diupdate sesuai kisi-kisi yang keluar pada tanggal 4 November 2024. Materi ini telah disusun berdasarkan kategori formasi, baik untuk teman-teman yang ahli pertama dan teman-teman yang terampil. Dengan join di Bimbel Veterinaries, teman-teman sudah bisa mendapatkan materi yang terupdate tanpa harus cari-cari lagi materi-materi mana yang harus teman-teman siapkan untuk belajar dalam mengikuti akan ujian SKB di tahun ini. Untuk teman-teman yang mau join bimbel kami, baik itu bimbel P3K maupun bimbel SKB, teman-teman bisa daftar melalui nomor 085162666811. Nah, dengan harga 200.000 teman-teman bisa mendapatkan semua fasilitas yang bisa membantu teman-teman dalam melakukan persiapan mengikuti ujian SKB di tahun ini, yang mana menurut jadwal ujiannya akan dimulai pada tanggal 9 Desember tahun 2024. Oke, kita lanjut. Nah, berdasarkan kisi-kisi yang harus sesuai dengan standar profesi perawat, saat ini saya ingin memberitahukan kepada teman-teman bahwa menurut keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK 0107 Menkes /425/2020 tentang standar profesi perawat. Nah, akan kita lihat apa yang dimaksud dengan standar profesi perawat supaya teman-teman bisa lebih memahami terkait kisi-kisi yang dikeluarkan. Yang pertama, kita akan lihat definisi. Standar kompetensi perawat dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan berupa asuhan keperawatan oleh perawat yang kompeten. Nah, inilah menjadi dasar kenapa harus dibuat standar profesi perawat yang ditujukan juga dalam kisi-kisi SKB tahun ini, yaitu pemerintah ingin agar bisa menghadirkan perawat-perawat yang kompeten. Ya, tujuan standar kompetensi perawat ini yaitu yang pertama bisa menjelaskan latar belakang standar kompetensi perawat ya. Kemudian menjelaskan dasar hukum dari standar kompetensi perawat, kemudian menjelaskan manfaat standar kompetensi perawat, kemudian menjelaskan 5 area daripada kompetensi perawat berdasarkan jenis perawat, dan yang berikut adalah mengurai masalah keperawatan dan keterampilan tiap jenis keperawatan. Nah, fokus kita ada di sini, yaitu 5 area kompetensi perawat berdasarkan jenis perawat, baik itu teman-teman yang ahli pertama maupun teman-teman yang terampil. Oke,
Lanjut, sistematika standar kompetensi perawat. Standar kompetensi perawat terdiri dari 5 kompetensi yang diturunkan dalam tugas, peran, dan fungsi perawat. Area kompetensi juga merupakan adaptasi dari 5 domain dari ASEAN Nursing Common Core Competence yang merupakan kesepakatan seluruh negara-negara anggota ASEAN. Setiap area kompetensi ditetapkan definisinya, yang kemudian dijabarkan menjadi beberapa komponen kompetensi. Secara skematis sistematika, standar kompetensi perawat digambarkan sebagai berikut. Nah, yaitu area kompetensi perawat, komponen kompetensi perawat, penjabaran daripada kompetensi perawat, kemudian ada pokok masalah, daftar diagnosis keperawatan, dan daftar keterampilan keperawatan. Nah, yang pertama yaitu daftar pokok bahasan, berisikan jenis-jenis pengetahuan sesuai cabang ilmu yang diperlukan untuk memenuhi kompetensi perawat vokasi dan perawat nurse. Kemudian daftar masalah berisikan masalah-masalah yang sering ditemukan dalam praktik keperawatan yang mendasar dibutuhkannya pelayanan keperawatan. Daftar ini diperlukan untuk melatih dan membiasakan keperawatan mengenali masalah-masalah yang akan dihadapi di dalam praktek keperawatan dengan menjadikan daftar tersebut sebagai pemicu diskusi dan proses pendidikan keperawatan. Nah, yang berikut daftar diagnosis, ya berarti SDKI. Bersihkan diagnosis keperawatan yang mengacu pada standar diagnosis keperawatan Indonesia. Kemudian daftar keterampilan berarti SIKI ya. Bersihkan daftar intervensi keperawatan yang mengacu pada standar intervensi keperawatan Indonesia. Nah, saya kira kalau SDKI dan SIKI teman-teman sudah tidak asing lagi ya dengan kedua istilah ini. Jadi kita lanjut. Oke, kita lanjut masuk pada standar kompetensi perawat atau standar profesi daripada perawat. Nah, area kompetensi ilmu keperawatan merupakan sintesis dari ilmu biomedik, psikologi, sosial, perilaku, antropologi, dan budaya. Pelayanan atau asuhan keperawatan yang berkualitas bagi masyarakat perlu mendapatkan jaminan standar kompetensi. Nah, kompetensi perawat mencakup yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan baik soft skill dan hard skill. Kemudian, kerangka kompetensi perawat dikelompokkan dalam 5 area kompetensi. Area ini sesuai dengan 5 domain dari ASEAN Nursing Common Core Competence. Yang pertama, praktik berdasarkan etik, legal, dan peka budaya. Praktik keperawatan profesional, kemudian kepemimpinan dan manajemen, kemudian pendidikan dan pelatihan, dan yang terakhir pengembangan kualitas personal dan profesional. Familiar bukan? Berarti ini sama dengan kisi-kisi yang dikeluarkan untuk tes SKB yang terbaru di tahun ini. Nah, ingat ya, pas. Etik, legal, peka budaya, profesional, kepemimpinan manajemen, pendidikan dan penelitian, kemudian pengembangan kualitas personal dan profesional. Ini pun jelas ya, etik, legal, dan peka budaya, area praktik keperawatan yang profesional. Berarti sudah jelas ya teman-teman, inilah menjadi dasar kenapa diangkat menjadi kisi-kisi SKB di tahun ini ya. Dalam artian harus ada standar profesi keperawatan supaya bagi teman-teman yang akan bergabung dalam PNS di tahun ini, teman-teman sudah sesuai dengan standar profesi perawat yang kompeten. Seperti itu ya, itu yang diharapkan oleh pemerintah. Untuk lebih jauh kita akan lihat terkait penjabaran dari 5 komponen yang sejalan dengan kisi-kisi keperawatan di tahun ini. Ya, yang pertama area praktik berdasarkan etik, legal, dan peka budaya. Nah, sejalan ya. Kemudian area praktik keperawatan profesional berarti kita harus bisa melakukan manajemen asuhan keperawatan dan kualitas praktik keperawatan. Nah, disinilah askep kita harus kuat. Nah, kemudian berikut area kepemimpinan dan manajemen berarti kepemimpinan dan manajemen pelayanan keperawatan. Kemudian area pendidikan dan penelitian jelas. Kemudian area pengembangan kualitas personal dan profesional berarti kita pengembangan profesional dan pendidikan yang berkelanjutan. Kemudian pengembangan ilmu pengetahuan dan serta teknologi. Kalau ini berarti hanya aplikasi ya. Oke, fokusnya sebenarnya hanya di 3 poin besar ini. Nah, seperti itu ya. Kalau bagi teman-teman yang D3, teman-teman hanya fokus di poin 1 dan poin 2. Bagi teman-teman nurse, semua poinnya difokuskan. Oke, yang pertama yaitu kita penjabaran terkait area praktik keperawatan berdasarkan etik. Nah, berdasarkan etik berarti mampu melakukan praktik keperawatan berdasarkan etik juga. Ya, legal, budaya, peka, sama lah ya. Oke, berdasarkan etik berarti kita harus memahami konsep etik, norma, agama, budaya, hak asasi manusia dalam pelayanan keperawatan. Kemudian kita bisa menghargai perbedaan latar belakang agama,
budaya, sosial, baik itu antara klien dengan perawat. Yang berikut, yaitu kita bisa memprioritaskan kepentingan klien dalam pemberian pelayanan keperawatan. Berikut, kita bisa menjaga hak privasi daripada klien, bisa menjaga rahasia yang diperoleh karena hubungan terapeutik. Nah, kemudian kita bisa menjaga kesehatan diri sehingga tidak berdampak pada klien. Kemudian kita bisa menghindari konflik kepentingan dengan klien dalam memberikan pelayanan kesehatan. Bagaimana kita menunjukkan rasa empati dan kepedulian dalam pemberian pelayanan keperawatan. Kemudian kita bisa menjaga dan membangun hubungan profesional sesama perawat dan profesi lain untuk pelayanan keperawatan bermutu. Kemudian kita melindungi klien dari pelayanan kesehatan yang tidak bermutu. Kemudian kita dapat berpartisipasi aktif dalam pengembangan keprofesian untuk menjaga kualitas pelayanan keperawatan. Nah, sudah jelas ya, jadi konsep berdasarkan etik adalah poin-poin ini yang harus kita ketahui. Berikut terkait legal. Nah, legal berarti praktek keperawatan berdasarkan legal. A. Memahami ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan keperawatan. Melakukan praktek keperawatan profesional sesuai dengan peraturan undang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan keperawatan. Berikut, menunjukkan sikap sadar hukum dalam pelayanan kesehatan dan keperawatan. Ya, sudah jelas ya. Nah, jadi praktek keperawatan berdasarkan legal berarti kita harus tahu terkait Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Oke ya, ini teman-teman harus tahu. Nah, nanti juga saya akan keluarkan video pembahasan terkait dengan poin-poin penting dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Jadi nanti teman-teman tunggu saja update-update selanjutnya. Berikut, peka budaya berarti menggunakan pendekatan budaya untuk meningkatkan mutu pemberian pelayanan keperawatan. Kita bisa mendorong kemandirian masyarakat dengan basis budaya setempat untuk meningkatkan status kesehatan daripada masyarakat. Nah, jadi sudah jelas ya. Berarti kita melakukan praktek berdasarkan budaya setempat. Ada budaya yang bisa masuk, yaitu kita ambil dalam meningkatkan status kesehatan masyarakat. Lanjut, yang berikut, area yang kedua, yaitu keperawatan profesional. Yaitu kita mampu melakukan praktek keperawatan secara profesional berdasarkan keilmuan keperawatan, di mana kita bisa menerapkan ilmu biomedik, humaniora, keperawatan, dan ilmu kesehatan masyarakat yang terkini untuk mengelola masalah keperawatan secara holistik, terpadu, dan kontinu. Meliputi yang pertama, kita melakukan pelayanan promosi kesehatan untuk individu, keluarga, kelompok, komunitas, dan masyarakat. Kemudian kita melakukan pencegahan masalah kesehatan, baik untuk umum dan khusus, untuk individu, keluarga, kelompok, komunitas, dan masyarakat. Kemudian berikut C, perumusan diagnosis keperawatan dan analisis masalah keperawatan sesuai standar praktik keperawatan. Kemudian sebagai landasan untuk menyusun rencana intervensi dan evaluasi hasil asuhan keperawatan. Nah, intervensi keperawatan sesuai masalah dan diagnosis keperawatan pada seluruh tatanan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan, baik primer, sekunder, tersier, dan khusus. Kemudian pelayanan pemulihan, baik itu kesehatan individu, keluarga, kelompok, komunitas, dan masyarakat. Kemudian untuk tercapainya derajat kesehatan yang lebih baik. Nah, yang kedua berarti kita juga harus memahami standar mutu yang digunakan dalam pelayanan keperawatan untuk melindungi klien dalam pemenuhan kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan, meliputi rumusan masukan, proses, dan luaran dalam pemberian pelayanan keperawatan untuk individu, keluarga, kelompok, komunitas, dan masyarakat. Kemudian kita mampu beradaptasi dengan ketersediaan sumber daya tanpa mengorbankan mutu pelayanan keperawatan baik untuk individu, keluarga, kelompok, komunitas, dan masyarakat. Nah, jadi kalau dari area keperawatan profesional berarti sudah jelas ya, secara sekilas pun teman-teman pasti sudah ini apa yang harus kita pelajari atau apa yang harus kita kuatkan di sini ya. Berarti berhubungan dengan ASKEP. Juga dokumentasi keperawatan. Nah, ini harus teman-teman kuat di sini ya untuk menghadapi ujian SKB. Ini adalah tujuannya. Ya, kita lanjut. Penjabaran yang ketiga yaitu area kepemimpinan dan manajemen, yaitu mampu melakukan praktek kepemimpinan, manajemen asuhan keperawatan, dan manajemen pelayanan keperawatan. Nah, menerapkan konsep kepemimpinan dan manajemen dalam pengelolaan, yaitu asuhan keperawatan, baik individu, keluarga, kelompok, komunitas, dan masyarakat. Kemudian program kesehatan komunitas untuk promosi dan pencegahan masalah kesehatan, fasilitas kesehatan untuk menunjang pelayanan keperawatan.
Kemudian ada sumber daya manusia, sarana dan prasarana, finansial untuk pelayanan keperawatan bermutu. Lanjut yang kelima yaitu penyelenggaraan pelayanan keperawatan personal, kolaborasi, institusional yang efektif, efisien, akuntabel, dan terjangkau. Yang keenam yaitu adalah bagaimana kita melihat masalah-masalah kesehatan dan kebijakan pemerintah dalam bidang kesehatan dan keperawatan dengan perumusan masalah dan memilih prioritas intervensi yang efektif dan efisien. Seperti itu ya. Berikut masuk di penjabaran yang keempat dan kelima yaitu area pendidikan dan penelitian, yaitu mampu melakukan praktek pendidikan dalam keperawatan dan penelitian dalam bidang keperawatan, yaitu kita bisa memahami peran dan fungsi pendidik klinik, preseptor dalam pendidikan keperawatan, kemudian memahami kebutuhan pendidikan dan keterampilan klinik dalam pendidikan keperawatan. Yang ketiga, kita bisa merancang dan melaksanakan penelitian sederhana dalam bidang keperawatan. Kemudian kita menerapkan hasil penelitian sederhana tadi untuk meningkatkan mutu asuhan keperawatan. Nah, ini adalah cuma aplikasi ya, teman-teman. Oke, berikut penjabaran yang kelima yaitu pengembangan kualitas personal dan profesional, yaitu kita mampu melakukan pengembangan kualitas praktik personal dan profesional dalam bidang keperawatan. Yang pertama, kita menyadari kebutuhan untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi keperawatan melalui program pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kemudian kita mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang keperawatan untuk menunjang mutu pelayanan keperawatan. Ini sama ya, ini cuma aplikasi saja. Nah, ingat untuk poin 1-2 bagi teman-teman yang masuk dalam kategori perawat terampil, kemudian poin 1, 2, 3, 4, sampai 5 berarti untuk teman-teman yang perawat ahli pertama. Seperti itu ya teman-teman. Saya harap dengan penjelasan singkat saya ini bisa membantu teman-teman dalam lebih mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian SKB di tahun ini. Oke teman-teman, itulah penjabaran lebih jauh terkait kisi-kisi SKB terbaru. Semoga ini bisa membantu teman-teman dalam memahami dan mengerti terkait dengan kisi-kisi yang ada. Jika teman-teman ingin dapatkan materi terkait kisi-kisi SKB yang terbaru, teman-teman bisa menghubungi admin atau lebih jelasnya teman-teman bisa baca di kolom deskripsi. Apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, share video ini sehingga video ini bisa lebih bermanfaat lagi kepada banyak orang. Oke teman-teman, jangan lupa untuk ketik lulus CPNS Amin di kolom komentar supaya teman-teman bisa lagi dapat untuk update video selanjutnya. Terima kasih, sekian dari saya, sampai jumpa.